Di pinggir kota, di ujung jalan yang sering kabur oleh kabut pagi dan lampu jalan yang berkedip, ada sebuah terminal bus yang orang-orang di kampung menyebutnya terminal penjemput. Nama resminya biasa saja, terminal antar kota senja. Tapi bis-bis yang datang dan pergi di sana punya pemilik yang lain dari pemilik bus, biasanya Pak Harun. Pria berkemeja putih yang selalu pulang dengan kantong-kantong uang besar dan senyum tipis, seperti orang yang tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Terminal itu hidup di waktu-waktu yang tak merata. Siang hari ramai oleh pedagang bakso, sopir ojek, dan keluarga yang mengantar sanak. Malam hari, terutama malam-malam tertentu, ketika bulan menipis seperti koin tua, suasana berubah. Lampu neon memantul di genangan air. Orang yang tertinggal biasanya, yang tidak ingin pulang, tukang pungut barang bekas, petugas kebersihan yang pulang larut, dan beberapa penumpang yang bawa koper kusam. Di antara mereka ada bis milik Pak Harun. Bisnya besar, cat hitam mengkilap, tulisan penjemput di kaca depan, nomor trayek yang selalu berbeda-beda. Pada layar Laldi di samping bis sering muncul angka yang tak bisa ditebak. Aku, Raka, baru 3 bulan bekerja di bagian loket. Pekerjaan ini sederhana. Jual tiket, catat nama, serahkan karcis. Hari pertama aku diajari satu aturan oleh kepala loket. Catat semua nama, katanya tegas. Tanpa nama, tak boleh naik. Aturan itu terdengar wajar, tapi ada satu hal yang tak diajarkan. Ketika ada penumpang yang duduk di kursi kosong nomor 13 pada malam yang berkabut, nama itu tidak boleh dicatat. Itu aturan yang hanya diucapkan lirih oleh orang-orang tua di terminal. Mereka menyebutnya mitos. Aku menganggapnya omong kosong. Sampai malam hujan pertama itu. Malam itu hujan turun, seperti air yang tak pernah tahu kapan berhenti. Bis-bis terbangun dari suara mesin. Penumpang masuk, membeli tiket. Pak Harun muncul seperti biasanya. Kacamata hitam meski malam. Sapu tangan sutra di saku. Ia tersenyum padaku singkat saat lewat, lalu menuju busnya. Semua normal, sampai list penumpang untuk trip pukul 12 tiba-tiba menyusut. 1 jam menjelang keberangkatan, seorang ibu dengan anak kecil datang tergopoh. Ia mengatakan harus segera ke kota lain karena ada urusan keluarga. Aku menulis namanya di buku tulis, memberi karcis, menunjuk pintu naik. Lalu seorang pria berjubah abu-abu duduk di bangku menunggu. Ia tak banyak bicara. Aku perhatikan tangannya, rapuh seperti kertas rokok. Dia naik bis tanpa nama. Aku teringat peringatan kepala loket, tapi pria itu tampak biasa. Aku tidak melarangnya. Jam 12:15, sopir Pak Harun menutup pintu. Mesin mengaum, lampu, tanda, sabuk, pengaman berkedip. Aku mengecek daftar, menghitung jumlah penumpang sesuai buku. Hitunganku selalu cocok. Kecuali kali itu, ketika bis meninggalkan terminal, 2 kursi kosong pada nomor yang sama tampak berantakan. Kainnya terlipat seperti ada yang menaruh tangan terakhir di sana. Namun, buku tulisku bilang kursi itu terisi. Nama di daftar tertera singkat, S. Hari, tanpa KTP, tanpa alamat. Di file resmi terminal nama itu tidak muncul. Kepala loket memandangku panjang. Biar saja, bisiknya. Ada yang tak ingin masuk daftar. Keesokan harinya, kabar tersebar seperti bara. Penumpang yang duduk di bus malam itu, 3 orang, hilang tanpa jejak. Keluarga datang ke loket, menanyakan. Mereka ulurkan foto, sebutkan nama, tapi tidak ada catatan resmi yang cocok. CCTV terminal menunjukkan bus Pak Harun berangkat jam 12, melewati lampu kota, lalu gambarnya pecah-pecah. Video selanjutnya tidak menampilkan apa-apa, hanya layar hitam sebentar, lalu fit kembali beberapa jam kemudian, ketika bis sudah kembali ke terminal. Di layar
Nampak kursi-kursi kosong. Tidak ada tanda-tanda perkelahian. Tidak ada kecelakaan. Hanya 3 kursi yang seolah baru saja kosong ditinggalkan. Ada bau dupa samar yang menempel di kainnya. Pak Harun datang sendiri ke loket. Ia duduk di kursi tamu, menempelkan mobilnya dekat pintu kaca, dan melihat wajah-wajah yang menunggu jawaban. Ia berkata dengan suara tenang, "Kami sudah cek, bus ini tak salah. Penumpang itu turun di persimpangan. Mungkin mereka turun dan berpindah kendaraan." Kata-katanya meredam amarah keluarga. Mereka pulang dengan wajah letih, tapi keduanya tahu itu tidak masuk akal. Jalan malam itu lurus, tidak ada persimpangan yang gelap, tidak ada lampu jalan yang menunjukkan tempat turun. Rumor mulai berputar. Ada yang bilang Pak Harun menandatangani perjanjian. Ada yang bilang bis itu membawa penumpang yang bukan untuk kita. Kata tumbal mulai berbisik dari mulut. Kaimalut. Di warung kopi dekat terminal, orang-orang tua berbisik tentang tradisi lama. Sekumpulan orang kaya yang sanggup bertukar manusia untuk keberuntungan. Mereka bilang, sekali-sekali arang hitam dilipat di bawah kursi nomor tertentu. Sekarang aku mulai perhatikan. Setiap kali bis Pak Harun kembali ke terminal setelah malam-malam itu, ada bekas-bekas halus di jok nomor 13, seperti sedikit abu dan kelopak bunga kering yang bau aneh. Semua ini membuatku gelisah. Setiap malam setelah shift, aku takut melihat daftar penumpang. Aku takut menulis nama orang yang tak ada di dunia resmi. Aku takut memegang pulpen saat hujan turun. Aku juga takut kalau aku terlalu ingin mencari tahu. Karena rasa ingin tahu itu seperti ember bocor. Semakin kau lihat, semakin kau basah. Suatu malam setelah maghrib, seorang pria muda datang ke loket dengan muka pucat. Ia berkata, "Saudara saya naik bis Pak Harun minggu lalu. Dia belum pulang." Ia membawa foto. Mata si saudara menatap kosong dari cetakan kertas. Aku merasa sesuatu menekan dada saat melihat foto itu. "Apa ciri-cirinya?" tanyaku. "Ia duduk di kursi nomor 13, jawabnya. Kata-kata itu menggantung seperti awan gelap. Aku menoleh keluar, melihat ke arah bis yang sedang menunggu. Di jendela bis, antara 2 lampu, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku beku. Ada nama yang tertulis di kaca dalam goresan halus, hampir seperti tulisan yang ditulis dengan ujung kuku. Tulisan itu samar, tapi aku bisa membaca satu huruf terakhir, L. Aku tak pernah melihat tulisan seperti itu sebelumnya. Pada bis manapun, perlahan angin membawa bau dupa ke hidungku. Bau itu bukan bau yang biasa. Bau itu seperti kenangan yang buruk, manis dan lengket. Saat aku hendak bertanya ke sopir, langkahnya sudah menjauh. Ia tidak menoleh. Ia seakan menyembunyikan sesuatu di balik tubuhnya yang lebih besar dari kata-kata. Kepala loket menarikku ke dalam ruang kecil, menutup pintunya, dan memberikan sebuah amplop coklat tipis. "Jangan buka di malam hari, Raka," bisiknya. Tangannya gemetar. Di dalam amplop itu ada selembar kertas kecil. Hanya satu kata tertulis di tangan. Aku membuka bibir, mencari jawaban. Kepala loket hanya memandangku dengan mata yang tampak, lebih tua dari usianya sebenarnya. "Ada yang harus kita bayar agar terminal tetap berdiri," katanya pelan. "Ada yang mengumpulkan itu, bukan kami." Malam itu, aku pulang dengan amplop itu di saku. Di jalan pulang, di antara lampu-lampu, jalan yang berkedip, aku melewati rumah ramar dengan televisi menyala dan anak-anak yang tertidur. Aku berpikir tentang 3 orang yang menghilang tanpa nama di daftar resmi. Aku berpikir tentang kursi nomor 13, tentang kelopak bunga kering yang jatuh di jok, tentang nama yang tertulis samar di kaca bis. Dan aku merasa, sekuat apa pun aku menyangkal bahwa ada sesuatu yang menunggu di balik mesin diesel dan cat hitam itu. Sesuatu yang tak mau ditulis dalam buku resmi. Ketika aku sampai di rumah, hujan sudah reda. Angin membawa suara halus, seperti bisikan dari jauh. Aku membuka amplop lagi,
menatap kertas itu di tangan. Aku tidak tahu maksudnya. Satu hal yang pasti, sejak malam itu, terminal tidak lagi hanya tempat orang menunggu bis. Terminal menjadi tempat orang menunggu jawaban, dan beberapa di antaranya tidak pernah pulang untuk memberi jawaban itu. Ada suara yang tidak kulupakan. Di tengah malam, ketika lampu kamarku berkedip, aku mendengar suara panggilan dari jauh, suara pengeres, suara bus tua yang memanggil penumpang. Sekali, lalu dua kali. Ia memanggil satu nama yang tidak pernah aku dengar, dan ketika aku menoleh ke jendela, aku melihat siluet bis menghilang ke arah jalan raya, meninggalkan satu kursi kosong yang menatap ke arahku, seolah-olah menunggu seseorang untuk duduk. Aku menutup mata. Di dalam gelap, nama itu berputar di kepalaku seperti jurus yang tak bisa aku lepaskan. Dan aku tahu, tanpa ku sadari, aku baru saja duduk di kursi penumpang perjalanan panjang yang tak ada di buku resmi. Hujan belum benar-benar berhenti malam itu. Di terminal, aspal masih basah dan berkilau seperti cermin retak. Lampu neon bergetar, menimbulkan cahaya pucat yang membuat wajah siapapun tampak lebih pucat dari biasanya. Aku datang lebih awal ke loket, mencoba mengalihkan pikiranku dari amplop misterius yang kuterima semalam. Tapi semakin aku berusaha melupakan, semakin rasa takut itu menempel. Kepala loket tidak muncul malam itu. Katanya sakit, jadi aku sendirian di ruangan sempit yang hanya ditemani kipas angin tua. Dari luar kaca loket, aku bisa melihat bis Pak Harun sudah terparkir. Mesinnya menyala pelan, seperti hewan besar yang sedang tidur, tapi siap bangun kapan saja. Penumpang mulai berdatangan. Ada yang membawa koper, ada yang hanya berbekal tas plastik. Wajah mereka capek, sebagian gusar, sebagian pasrah. Aku mencatat nama-nama mereka di buku dengan hati-hati, memastikan tak ada yang tertinggal. Tapi rasa was-was menghantui setiap kali aku menulis nomor kursi. Dan benar saja, kejadian aneh itu kembali. Seorang pemuda kurus dengan rambut basah masuk ke loket. Ia tidak berkata apa-apa, hanya meletakkan uang pas di meja dan menunjuk kursi nomor ke-13. Aku menatapnya lama. Wajahnya pucat, matanya cekung, seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Aku mencoba bertanya, "Nama, Pak?" Tapi dia hanya mengangkat kepalanya sedikit. Bibirnya bergerak, seolah menyebutkan sesuatu. Tapi aku tidak mendengar suara, hanya gerakan bibir. Aku merinding. Aku menulis catatan seadanya di buku. Tak jelas. Kursi 13. Tanganku gemetar. Tapi entah kenapa, aku tidak berani menolak. Pemuda itu mengambil karcis, lalu berjalan ke arah bis dengan langkah pelan. Anehnya, hujan yang sempat reda mendadak turun lagi. Begitu ia melangkah ke pintu bis, seperti langit ikut menyambut kedatangannya. Beberapa menit kemudian, seorang ibu paruh baya datang dengan 2 anak kecil. Ia memohon agar bisa membeli 3 tiket sekaligus. Kursi tersisa tinggal 12, 14, dan ke-15. Aku menunjuknya, menjelaskan dengan sopan. Mereka, aku mencatat nama lengkap mereka dengan jelas di buku, menyerahkan karcis, dan mereka masuk ke bis. Dari kaca loket, aku melihat mereka duduk tepat di belakang pemuda pucat tadi. 2 anak kecil itu menatap heran ke kursi 13, seolah-olah sedang melihat sesuatu yang tidak bisa aku lihat dari jauh. Aku tidak tenang malam itu. Setiap kali aku menatap daftar nama, mataku selalu kembali ke catatan aneh di kursi ke-13. Tak jelas. Kata-kata itu terasa seperti doa buruk. Tepat pukul 12, bis berangkat. Aku melihat lampu belakangnya perlahan-lahan menghilang di jalan. Basah. Saat itu juga listrik di terminal padam. Jalap gelita, hanya ada suara hujan yang menghantam atap seng. Dalam kegelapan, aku mendengar sesuatu dari kursi tunggu. Suara lirih, seperti anak kecil tertawa,
bercampur dengan suara orang dewasa yang berbisik. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan, tapi tiba-tiba sebuah cahaya kecil muncul di kaca loket. Goresan samar, seolah ada jari yang menulis dari dalam. Ditunggu. Aku mundur beberapa langkah. Keringat dingin mengalir. Saat listrik menyala kembali, tulisan itu hilang. Hanya kaca basah oleh embun. Keesokan paginya, berita buruk datang. Bis itu sampai di terminal tujuan. Tapi hanya ada sopir dan kondektur. Tidak ada satupun penumpang, termasuk ibu dengan 2 anaknya. Koper mereka tetap ada di bagasi, tapi mereka sendiri hilang tanpa jejak. Polisi datang melakukan pemeriksaan, tapi semua orang di terminal tahu hasilnya akan sama. Tidak ada bukti. Seolah-olah para penumpang itu tidak pernah ada. Lagi-lagi daftar resmiku menunjukkan catatan lengkap, kecuali kursi ke-13. Nama tak jelas itu tidak muncul di data komputer. Hilang begitu saja. Rumor makin liar. Ada yang bilang kursi 13 adalah pintu ke dunia lain. Ada yang bilang setiap penumpang yang duduk di sana bukan manusia biasa, melainkan penjemput. Tugasnya membawa tumbal agar pemilik bis tetap kaya raya. Malam harinya, aku tak bisa tidur. Aku membuka kembali amplop coklat dari kepala loket. Kata di tangan yang tertulis di dalamnya terasa semakin menakutkan. Apa maksudnya? Tanganku. Tangan siapa? Apakah ini berarti giliranku sudah dekat? Di luar jendela kamar suara klakson bus terdengar samar. Padahal rumahku jauh dari jalan raya. Aku mencoba menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu makin keras, makin dekat, sampai akhirnya aku mendengar suara pintu rumahku diketuk. Tok, tok, tok. Aku menahan napas. Suara itu datang lagi. Tok, tok, tok. Perlahan aku berjalan ke arah pintu. Dari celah kecil, aku bisa melihat bayangan seseorang berdiri di luar. Tubuh kurus, basah kuyup oleh hujan. Rambut menutupi wajahnya. Aku teringat pada pemuda pucat yang duduk di kursi 13 tadi malam. Dengan tangan gemetar, aku mundur. Tapi sebelum aku bisa melakukan apapun, suara lirih terdengar dari balik pintu. Suara itu seperti bisikan dingin, menusuk telinga. Giliranmu sudah dekat. Malam itu aku tidak membuka pintu, tapi aku tahu, cepat atau lambat, kursi nomor 13 akan menungguku. Dan saat itu tiba, aku mungkin tak akan kembali lagi. Malam itu, aku berusaha keras untuk tidak kembali ke terminal, tapi rasa penasaran bercampur ketakutan membuat kakiku justru melangkah ke arah sana. Terminal terlihat lebih sepi dari biasanya. Lampu-lampu redup, kios makanan tutup lebih awal, dan udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang menggantung di atas kepala. Bus Paharun sudah terparkir. Cat hitamnya berkilau, terkena cahaya neon yang bergetar. Di kaca depan, papan LED-nya tidak menampilkan tujuan kota biasa. Hanya satu kata samar yang berganti-ganti. Penjemputan. Aku berdiri jauh, mencoba mengamati. Sopir duduk di balik setir dengan wajah dingin. Kondektur mondar-mandir, matanya sayu seperti orang kurang tidur. Tapi yang paling aneh adalah pintu bus yang terbuka lebar. Meskipun belum ada penumpang, dari dalam terdengar suara samar, bukan suara mesin, melainkan seperti bisikan banyak orang yang bercampur menjadi satu. Aku berbalik, berniat pulang, tapi tiba-tiba seseorang menepuk pundakku. "Raka, kau kesini juga?" Aku terkejut. Itu Capella. Loket. Wajahnya tampak pucat. Keringat dingin membasahi keningnya. Dia menatap bus itu dengan sorot mata ketakutan. "Malam ini giliran mereka ambil lebih banyak," katanya dengan suara serak. Aku menelan ludah. "Mereka siapa?" "Dia tidak menjawab. Tangannya gemetar,
saat menyelipkan tiket ke tanganku. Di tiket itu tertulis jelas, nomor kursi 13. "Apa-apaan ini?" seruku. Kepala loket menunduk, seolah malu. "Kalau bukan kau, maka aku. Aku sudah tua, Raka. Mereka selalu mau yang muda. Jadi tolong mengerti, hidupku masih ingin bertahan." Aku ingin membuang tiket itu, tapi sebelum sempat, seorang kondektur muncul di belakangku. "Penumpang kursi 13, mari naik." Suaranya dalam dan berat, seperti tidak keluar dari tenggorokan manusia. Aku kaku, kepala loket menjauh, tidak berani menatapku lagi. Seakan-akan ia sudah menyerahkan aku begitu saja. Langkahku dipaksa bergerak. Pintu bus terasa seperti mulut besar yang siap menelan. Begitu aku menginjakkan kaki di anak tangga, hawa dingin menyelimuti tubuhku. Aroma dupa bercampur bau besi memenuhi hidung. Kursi-kursi terlihat penuh oleh penumpang, tapi wajah mereka kabur, seperti diselimuti kabut tipis. Aku berjalan ke kursi nomor ke-13. Kursi itu terlihat berbeda. Kainnya lebih gelap. Di atasnya tergeletak bunga melati layu. Jantungku berdetak kencang. Aku ingin kabur, tapi tubuhku seakan terkunci. Aku duduk. Begitu tubuhku menyentuh kursi, semua suara hilang. Bus mulai berjalan, tapi bukan suara mesin yang kudengar, melainkan suara teriakan samar, seperti orang-orang menjerit di kejauhan. Lampu jalan di luar jendela berganti menjadi hutan gelap, lalu sawah terbakar, lalu deretan makam tua. Bus itu tidak lagi melewati jalan biasa. Seorang penumpang di sebelahku menoleh. Wajahnya pucat, matanya cekung dalam. "Kita sudah tidak di dunia mereka," katanya dengan suara bergetar. Aku ingin bertanya, tapi lidahku keluh. Dari kursi depan, seorang ibu yang membawa bayi tiba-tiba menjerit. Bayi di gendongannya perlahan lenyap, tubuhnya menyusut menjadi kain. "Beauty Kasong," sang ibu menangis, tapi tidak ada yang menolong. Semua penumpang diam, hanya menunduk, seakan sudah terbiasa melihat kejadian itu. Bus terus melaju. Jalanan berubah menjadi jembatan panjang tanpa ujung. Di bawahnya hanya terlihat kabut pekat. Di kaca jendela, aku melihat bayangan wajah-wajah samar yang menempel, seperti tangan orang yang meminta tolong. Mereka bukan penumpang bus, melainkan wajah-wajah yang pernah hilang. Mungkin mereka adalah korban sebelumnya. Sopir tiba-tiba berbicara melalui pengeras suara. Suaranya berat, bergema di seluruh bus. "Penjemputan selesai. Satu kursi lagi akan kosong malam ini." Semua penumpang menoleh ke arahku. Tatapan kosong mereka serentak menancap ke tubuhku. Aku merinding. Darahku serasa berhenti mengalir. Kursi di sampingku tiba-tiba kosong, padahal barusan terisi. Dan di kursi itu, samar-samar muncul tulisan dengan goresan darah, "Raka." Aku berdiri, berusaha kabur, tapi pintu bus terkunci rapat. Tubuhku goyah, kepalaku berputar. "Dariara." Belakang bus terdengar suara langkah pelan. Seorang pemuda kurus, berambut basah berjalan mendekat. Ya, dia yang pernah kulihat duduk di kursi 13 sebelumnya. Wajahnya pucat, matanya hitam kosong. Dia berhenti tepat di hadapanku lalu tersenyum. "Tipis kau, sudah dipilih," bisiknya. Tangannya yang dingin menyentuh pundakku. Saat itu juga, dunia di luar bus berubah total. Bukan lagi jembatan atau makam, melainkan lorong gelap penuh suara jeritan. Seakan bus ini bukan kendaraan, melainkan gerbang menuju tempat yang tak pernah dicatat di peta manapun. Aku berusaha berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Penumpang lain tetap menatap dengan wajah kosong, seolah hanya menunggu giliran berikutnya. Bus terus melaju, dan aku sadar, ini bukan perjalanan pulang. Ini perjalanan menuju sesuatu yang tidak akan membiarkanku kembali. Bus terus melaju di lorong gelap itu. Getaran mesin berubah menjadi gema
yang terasa langsung di tulang. Aku duduk terpaku di kursi nomor 13, tak mampu menggerakkan kaki. Setiap kali aku mencoba berdiri, tangan-tangan tak terlihat menahanku. Mereka dingin, basah, dan berat, seperti tangan orang mati yang baru diangkat dari kubur. Pemuda pucat yang pernah kulihat sebelumnya masih berdiri di depanku. Senyum tipisnya tak berubah. Matanya kosong. Takdir sudah dipilih. Jangan melawan, bisiknya. Aku ingin berteriak, tapi suara seakan hilang dari tenggorokan. Lalu, tiba-tiba bus berhenti mendadak. Penumpang lain terhuyung tapi tidak ada yang protes. Semua tetap diam, seperti boneka tanpa nyawa. Dari jendela, aku melihat sesuatu, sebuah terminal lain, jauh berbeda dari yang biasa kulihat. Terminal itu gelap, atapnya runtuh, papan namanya patah, dan cahaya rembulan hanya menyorot sebagian bangunan. Udara dipenuhi kabut putih yang bergerak pelan, seolah hidup. Tidak ada pedagang, tidak ada tukang ojek, hanya deretan bus tua dengan cat mengelupas. Seakan sudah puluhan tahun terparkir. Pintu bus terbuka. Sopir mengumumkan dengan suara serak, penumpang turun sesuai panggilan. Satu persatu penumpang berjalan keluar. Wajah mereka tetap kosong, langkahnya pelan menuju ke kabut. Ada yang langsung hilang begitu saja, ada yang terdengar menjerit beberapa detik sebelum lenyap. Aku melihat ibu yang kehilangan bayinya tadi berjalan ke dalam kabut sambil meracau hingga suaranya tenggelam. Tubuhku bergetar hebat. Aku tahu sebentar lagi giliranku. Tiba-tiba, pemuda pucat itu mendekat lagi, lalu menunduk di sampingku. Bisikannya dingin menusuk telinga. Jika kau ingin selamat, temui pemiliknya. Aku tak sempat bertanya apa maksudnya. Ia berjalan keluar dan lenyap ke dalam kabut, meninggalkan kursi kosong yang basah oleh air menetes dari pakaiannya. Sopir menoleh padaku. Matanya bukan lagi mata manusia. Pupilnya memanjang, berwarna merah redup. Penumpang kursi 13, katanya pelan. Kau dipanggil. Aku berdiri dengan kaki gemetar. Pintu bus terasa seperti gerbang neraka. Begitu aku melangkah turun, kabut langsung menyelimuti tubuhku. Dinginnya menusuk tulang. Namun, bagaimana? Aku tidak langsung hilang seperti penumpang lain. Aku berjalan pelan, mencoba menembus kabut. Di kejauhan, kulihat bangunan tua mirip kantor terminal. Pintu kayu lapuknya terbuka sedikit, dan cahaya lampu redup keluar dari dalam. Aku melangkah masuk. Bau dupa bercampur bau besi karatan langsung menusuk hidungku. Ruangan itu kosong, kecuali satu meja kayu besar. Di atasnya ada tumpukan buku tua, lilin-lilin menyala, dan sebuah patung kepala kerbau berlumuran darah kering. Di kursi belakang meja duduk seorang pria. Aku mengenalnya, Pak Harun. Ia tampak lebih tua dari biasanya. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi bibirnya tetap tersenyum tipis. Jas putihnya rapi, tapi ada noda merah samar di ujung lengan. Selamat datang, Raka, katanya tenang, seolah sudah menungguku. Akhirnya, kau sampai di terminal yang sebenarnya. Jantungku berdetak kencang. Apa semua ini? Tanyaku terbata. Pak Harun menyandarkan tubuh. Kau sudah melihatnya. Bus itu bukan sekadar kendaraan. Itu perahu penjemput. Ia butuh penumpang untuk sampai di tujuan, dan setiap nama yang hilang adalah bagian dari perjanjian. Aku menelan ludah. Perjanjian apa? Pak Harun tersenyum. Kali ini lebih lebar, tapi membuat bulu kuduku berdiri. Ia membuka salah satu buku tua di atas meja. Halamannya penuh tulisan aksara kuno bercampur coretan darah. Bertahun-tahun lalu, aku hanyalah pemilik bus. Miskin, bis-bis lain selalu lebih laku. Usahaku nyaris bangkrut. Lalu, aku ditawari jalan
Jika aku berani menjemput, maka aku akan diberi kekayaan. Syaratnya hanya satu. Setiap perjalanan harus ada yang dikorbankan. Mereka menyebutnya tumbal perjalanan. Aku mundur selangkah. Jadi, semua penumpang yang hilang itu adalah bayaranku, potongnya. Untuk setiap jiwa yang dibawa, satu bus baru datang padaku. Untuk setiap keluarga yang kehilangan, aku mendapat harta dan kekuasaan. Dan terminal ini, ia menunjuk sekeliling, adalah tempat para penjemput menunggu. Mereka yang sudah duduk di kursi 13 akan kembali lagi. Bukan sebagai manusia, tapi sebagai penjemput baru. Tubuhku membeku, otakku menolak percaya. Tapi semua yang kulihat tidak bisa dibantah. Kursi 13 memang selalu berbeda. Kasih, itu bukan sekadar tempat duduk, tapi gerbang. Pak Harun berdiri. Matanya kini bersinar merah samar. Raka, sekarang pilihan ada padamu. Kau bisa ikut kabut itu dan menjadi korban, atau kau bisa mengambil peranku, jadi pemilik pers kaya raya. Tidak ada lagi rasa takut, hanya satu syarat. Aku tahu apa yang akan dia katakan, tapi aku terlalu takut untuk mendengar. Syaratnya, ia mendekat, wajahnya semakin menyeramkan. Kau harus menyerahkan nama orang lain. Nama itu akan ditulis, dan ia akan hilang. Kau bebas memilih siapa saja, bahkan orang yang kau kenal. Tanganku gemetar. Kata-katanya terngiang di kepala, bercampur dengan wajah-wajah penumpang yang hilang. Jika aku menolak, aku akan lenyap di telan kabut. Jika aku setuju, aku akan selamat, tapi harus mengorbankan orang lain. Pak Harun menaruh pena di depanku. Tulis satu nama, Raka. Hanya satu. Setelah itu, kau bebas kembali. Aku menatap pena itu. Jantungku berdetak cepat. Dalam keheningan, bisikan dari kabut terdengar semakin keras. Jeritan orang-orang yang hilang, memanggil, merintih. Di saat itu aku sadar, pilihan ini bukan hanya soal hidup atau mati, tapi soal apa aku rela menjadi bagian dari kegelapan atau berjuang melawannya. Tanganku perlahan meraih pena, lilin-lilin bergoyang, dan di luar, suara klakson bus terdengar panjang, seakan menagih jawabanku. Pena itu terasa dingin di tanganku, bukan dingin biasa, melainkan dingin yang menusuk sampai ke tulang, seperti sedang menggenggam logam yang baru diangkat dari dalam kuburan. Di meja kayu itu, buku perjanjian terbuka lebar. Halamannya dipenuhi tulisan-tulisan kuno yang tidak ku mengerti, bercampur dengan noda merah gelap yang sudah lama mengering. Pak Harun menatapku lekat-lekat, senyumnya tipis. Matanya memerah samar. Tulis, Raka, satu nama saja. Setelah itu, kau bisa pulang. Kau bisa kembali jadi manusia biasa. Semua ini akan jadi mimpi buruk yang segera berlalu. Di luar, kabut semakin menebal. Dari balik jendela kantor tua itu, samar-samar terdengar suara jeritan. Ada yang merintih, ada yang berteriak minta tolong, ada pula yang hanya tertawa cekikikan, seperti mengejek. Semua suara itu bercampur, membuat kepalaku berputar. Tanganku gemetar. Aku menatap pena itu lama. Kalau aku menulis nama seseorang, dia akan hilang, tanyaku pelan. Pak Harun mengangguk pelan. Benar, tapi kau akan selamat. Lebih dari itu, kau akan mendapat apa yang kau mau. Harta, kekuasaan, apapun, semua hanya dengan menulis nama. Aku menelan ludah. Ingatanku melayang pada wajah penumpang yang hilang. Ibu dengan bayinya, dua anak kecil bersama ibunya, pemuda yang tak pernah menyebutkan nama. Mereka semua sudah lenyap karena orang seperti Pak Harun menuliskan nama mereka. Keringat dingin membasahi pelipisku. Jika aku menulis, aku sama saja dengan dia. Tapi jika aku tidak menulis, aku akan ditelan kabut, lenyap, dan tidak akan ada yang ingat aku pernah ada. Suara Pak Harun semakin mendesak.
Cepat Raka, waktu kita tidak banyak. Mereka di luar sudah menunggu. Kalau kau tidak menulis sekarang, kau akan jadi milik mereka. Kau tahu apa artinya itu? Aku menatap matanya. Ada sesuatu di sana, bukan hanya ancaman, tapi juga ketakutan. Seolah-olah ia sendiri pernah hampir gagal. Tiba-tiba, bisikan samar terdengar tepat di telingaku. Suara yang kukenal. Jangan tulis Raka. Aku tersentak. Itu suara kepala loket. Aku menoleh ke sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut yang menyusup masuk dari celah pintu. Suara itu datang lagi. Lebih jelas. Jangan terjebak. Seperti aku membeku. Jadi, kepala loket juga bagian dari perjanjian ini. Mungkin dia pernah menulis nama seseorang dulu dan sekarang terikat selamanya. Pak Harun memukul meja keras. Tulis sekarang, suaranya bergema, membuat lilin-lilin padam sekaligus. Ruangan itu menjadi gelap. Satu-satunya cahaya kini hanya dari halaman buku perjanjian yang bercahaya samar. Seakan menunggu tinta pena, aku menunduk, menatap halaman kosong di depanku. Jantungku berdetak semakin keras. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Pena itu bergerak sendiri di tanganku, seolah ada kekuatan yang mengendalikan. Ujungnya menorehkan huruf demi huruf. Aku terbelalak. Itu namaku. Dengan panik, aku melempar pena itu jauh-jauh. Tidak, aku tidak akan menulis, teriakku. Kabut di luar langsung bergolak. Terdengar suara ribuan jeritan sekaligus. Pak Harun mendengus marah. Wajahnya berubah, menyeramkan. Kulitnya menghitam, matanya membesar merah darah. Bodoh, kau pikir kau bisa melawan? Tidak ada yang menolak perjanjian ini dan tetap hidup. Aku mundur ke pintu, tapi tiba-tiba bayangan hitam muncul dari kabut, menjelma menjadi sosok-sosok samar. Wajah mereka kosong, tubuh mereka kurus, tapi aku mengenalinya. Mereka adalah penumpang yang hilang. Mereka merangkak masuk menetap jalan. Keluar. Salah satu dari mereka mendekat. Wajahnya pucat, matanya cekung. Aku ingat, dialah pemuda yang dulu duduk di kursi nomor ke-13. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Kau tidak sendiri." Luan Daya, aku. Sosok-sosok penumpang lain pun mendekat, mengelilingi Pak Harun. Mereka tidak menyentuhku, hanya menatapku dengan tatapan kosong, seolah-olah mereka memberiku pilihan. Aku bisa menulis nama dan meneruskan kutukan, atau menghancurkan perjanjian itu dengan risiko ikut binasa bersama mereka. Tanganku gemetar, tapi aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku meraih buku tua itu. Pak Harun berteriak, "Jangan kau sentuh." Tapi aku sudah menarik buku itu dari meja. Halamannya terbuka, dan seketika jeritan makin keras. Tulisan-tulisan kuno bergetar. Darah kering yang menempel seakan hidup kembali. Dengan sekuat tenaga, aku merobek halaman itu satu persatu. Api hitam muncul dari kertas, membakar udara di sekitarnya. Penumpang-penumpang samar itu menjerit. Sebagian lenyap, sebagian justru tersenyum tipis sebelum hilang dalam asap. Pak Harun menjerit paling keras. Tubuhnya terbakar oleh api hitam. Wajahnya meluruh seperti lilin mencair. "Kau tidak tahu apa yang kau lakukan, Raka. Kalau buku ini hancur, semua pintu akan terbuka." Aku tidak peduli. Aku terus merobek sampai buku itu tinggal abu di tanganku. Shot itu juga. Terminal gelap itu runtuh. Kabut berputar liar. Suara teriakan bercampur dengan tawa. Dan bus-bus tua yang terparkir roboh satu persatu. Aku berlari ke arah pintu. Tapi tubuhku tertarik ke dalam pusaran kabut. Semuanya berputar. Tak ada arah. Aku merasa tubuhku jatuh sangat jauh, lebih dalam dari mimpi buruk manapun. Sebelum gelap menelan segalanya, aku mendengar suara samar di telingaku. Suara yang dingin, tapi kali ini bukan milik Pak Harun. "Perjanjian memang kau hancurkan,
Tapi kutukan kursi 13 tidak akan pernah mati. Aku terbangun dengan napas tersengal. Tubuhku basah oleh keringat dingin. Saat mataku terbuka, aku tidak lagi berada di terminal tua yang dipenuhi kabut itu. Aku berada di kamarku sendiri, di rumah kontrakan kecil yang sederhana. Lampu menyala, kipas angin berputar pelan. Semuanya terlihat normal, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Untuk sesaat, aku mengira semua itu hanya mimpi. Tapi ketika aku duduk di tepi ranjang, aku sadar ada bau menyengat yang masih tertinggal di hidungku. Bau besi berkarat bercampur darah kering. Aroma yang sama persis seperti di kantor tua milik Pak Harun. Aku meraba tanganku. Masih ada abu hitam menempel di telapak, abu dari buku perjanjian yang kubakar. Saat kesena, abu itu menempel di kulitku, lalu menghilang begitu saja, seakan diserap ke dalam pori-pori. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Ini sudah berakhir, bisikku pada diri sendiri. Buku itu sudah hancur, perjanjian selesai, semua kutukan ikut musnah. Tapi kata-kata itu terasa hampa. Ada sesuatu di dalam diriku yang berbisik sebaliknya. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Aku kembali bekerja, mencoba hidup normal, meski tidurku tidak pernah tenang. Setiap malam, aku bermimpi hal yang sama. Aku duduk di dalam bus malam, sendirian, dan di seberangku ada satu kursi kosong. Kursi itu selalu nomor 13. Kadang-kadang, kursi itu basah oleh darah. Kadang ada jejak tangan yang menempel di sandarannya. Dan kadang yang paling membuatku gemetar ada bayangan samar yang duduk di sana, hanya menatapku dengan mata kosong. Aku bangun berkali-kali di tengah malam dengan teriakan tertahan. Suatu sore, aku pulang dari kantor. Jalanan ramai, bus. Aku mencoba tidak menatap ke arah mereka. Tapi entah kenapa, mataku selalu tertarik pada nomor bus yang terparkir di terminal kecil dekat persimpangan. Bus itu lusuh, warnanya pudar, catnya terkelupas di sana-sini. Aku menahan napas ketika membaca nomor kursinya dari kaca depan. 13. Tubuhku kaku. Orang-orang di sekitarku berjalan biasa saja. Tak ada yang memperhatikan bus itu, seolah hanya aku yang benar-benar bisa melihatnya. Aku buru-buru berjalan lebih cepat, berusaha tidak menoleh lagi. Tapi saat aku melewati kaca etalase toko di pinggir jalan, aku terpaku. Pantulan diriku terlihat jelas, tapi tepat di belakangku, dalam pantulan itu, ada kursi bus tua yang berdiri sendirian. Kursi nomor 13. Aku menoleh cepat ke belakang. Tidak ada apa-apa. Jalanan normal. Tapi ketika aku menatap ke kaca lagi, kursi itu masih ada, berdiri seperti bayangan yang selalu membuntutiku. Malamnya, aku memutuskan untuk tidak tidur. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu menyala terang, mencoba mengusir rasa takut dengan menyalakan televisi. Namun, menjelang tengah malam, suara mesin bus tiba-tiba terdengar jelas dari luar rumah. Brum, brum, disertai derit rem tua. Tidak ada jalan besar di depan rumahku, hanya gang sempit. Tidak mungkin ada bus masuk ke situ. Aku memberanikan diri membuka jendela. Di ujung gang yang gelap, aku melihatnya. Bus tua berkarat, lampunya redup, catnya penuh goresan. Bus itu diam, seolah menungguku. Suara berat seorang kondektur terdengar samar dari kejauhan. Penumpang berikutnya, kursi 13. Aku menutup jendela cepat-cepat. Jantungku hampir pecah. Aku berlari ke kamar, menutup pintu rapat, dan menutupi tubuhku dengan selimut. Tapi suara itu tetap terdengar. Kali ini dari dalam rumah. Penumpang berikutnya, kursi 13, sudah menunggu. Aku menahan napas. Tubuhku kaku. Dari celah pintu kamar, aku melihat sesuatu merayap masuk. Bayangan kursi bus kursi itu muncul perlahan, menempel di lantai, seolah ditarik dari dunia lain. Kursi nomor 13 kini berdiri di tengah kamarku.
Aku membeku. Di kursi itu, samar-samar muncul sosok, bukan hanya satu, tapi banyak wajah. Wajah penumpang-penumpang yang dulu hilang. Mereka menatapku dengan mata kosong. Mulut mereka bergerak tanpa suara, tapi aku tahu apa yang mereka katakan. Kau yang membuka pintunya, kutukan tidak mati. Kursi 13 akan selalu ada. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Lampu kamar berkedip, lalu padam. Gelap total. Suara mesin bus meraung di telingaku. Aku merasa kursi itu semakin dekat, meski tidak bergerak. Wajah-wajah itu makin jelas, satu persatu mendekatkan diri. Dan tiba-tiba, suara yang sama dengan di terminal terdengar lagi, suara dingin, berat, dan tak terbantahkan. Sekarang giliranmu, Raka. Aku tidak sempat melawan. Kursi 13 itu seolah menyedot tubuhku. Aku jatuh, tubuhku membentur sesuatu yang keras. Saat membuka mata, aku kembali duduk di dalam bus malam itu. Lampu bus redup, jalanan gelap, kursi di sekelilingku kosong, kecuali satu, kursi nomor 13. Dan kali ini, aku tahu, kursi itu tidak akan pernah membiarkanku pergi. Aku duduk di kursi bus dengan tangan gemetar. Mataku liar mencari jalan keluar. Lampu di dalam bus berkelip-kelip, menimbulkan bayangan aneh yang bergerak di dinding. Udara dingin menusuk kulit, membuat bulu kudukku berdiri. Kursi nomor 13 ada di sampingku, kosong, tapi tidak benar-benar kosong. Ada sesuatu yang duduk di sana. Bayangannya samar, tubuhnya hanya kabut hitam yang berdenyut, dan matanya merah menyala dalam gelap. Aku ingin berdiri, ingin berlari, tapi kakiku menempel di lantai. Tubuhku berat, seakan aku dipaku. Giliranmu sudah tiba. Suara dalam itu bergema, bercampur dengan deru mesin bus. Aku menelan ludah, mencoba melawan. Aku tidak mau jadi bagian dari ini. Aku sudah membakar perjanjian itu. Kutukan ini harusnya berhenti. Bayangan itu bergerak, kepalanya menoleh perlahan, dan aku bisa melihat ratusan wajah samar di tubuhnya. Wajah-wajah para penumpang yang hilang. Mereka berbisik serempak. Tidak ada yang benar-benar bisa pergi. Jendela bus berkabut, tapi samar-samar aku bisa melihat pemandangan luar. Jalanan kosong, lampu jalan padam, hanya gelap gulita. Anehnya, kadang aku melihat potongan kota gedung, warung, bahkan terminal, tapi semuanya terdistorsi, seperti bayangan di dalam mimpi. Aku menyadari satu hal mengerikan. Bus ini tidak lagi berada di dunia manusia. Tiba-tiba, suara langkah terdengar. Dari bel. Aku menoleh cepat. Di ujung bus, sosok kondektur muncul. Tubuhnya tinggi kurus. Wajahnya hitam gosong seperti arang. Matanya kosong tanpa bola mata. Di tangannya ada daftar panjang, buku catatan lusuh dengan nama-nama yang tertulis rapat. Tangannya yang hitam berdebu membuka halaman. Suara gesekan pena tua terdengar nyaring. Raka, katanya dengan suara berat. Kursi 13. Nama sudah dicatat, tidak bisa dihapus. Aku menggoncang kepalaku, panik. Tidak, aku bukan bagian dari ini. Aku hanya ingin tahu kebenaran. Aku tidak pernah meminta untuk masuk. Kondektur itu tersenyum samar. Senyum yang lebih mirip retakan di wajahnya yang gosong. Semua penumpang bilang begitu sebelum akhirnya duduk di kursi 13. Kursi di sekitarku mulai terisi. Satu persatu, aku bisa mendengar suara pintu bus terbuka dan tertutup. Meski tidak ada halte, tidak ada terminal, penumpang-penumpang samar masuk. Duduk dengan wajah pucat. Tubuh mereka setengah transparan, seperti asap. Ada seorang ibu tua, seorang anak kecil, seorang pria paruh baya, semua menunduk tanpa bicara. Tiba-tiba, aku mengenali wajah mereka. Mereka adalah orang-orang yang pernah kulihat di koran. Berita tentang penumpang bus yang hilang bertahun-tahun lalu. Jantungku berhenti sesaat. Mereka semua ada di sini.
Aku berusaha berdiri lagi. Keringat deras mengucur dari wajahku. Tidak, aku bukan penumpang kalian. Aku bukan. Belum sempat aku selesai, tenggen-tenggen hitam mencuat dari kursi, menarikku kembali duduk. Suaranya berderit keras, seperti kayu tua yang dipaksa. Kursi 13 kini benar-benar mengikat tubuhku. Aku berteriak, meronta, tapi tali tak kasat mata menahan tubuhku. Bayangan hitam di sampingku perlahan menghilang, dan kursi itu kini terasa penuh olehku sendiri. Aku sadar, aku tidak lagi hanya penumpang. Aku adalah kursi itu sekarang. Tubuhku kaku, nafasku berhenti. Aku tidak bisa bergerak. Pandanganku kabur. Dunia menghitam. Namun dalam kegelapan itu, aku melihat satu cahaya kecil. Pintu bus terbuka. Seorang pemuda dengan wajah penasaran naik ke dalam bus, memegang tiket di tangannya. Kondektur itu menunjuk ke arahku dengan senyum mengerikan. Kursi 13 masih kosong. Silakan duduk. Aku ingin berteriak, ingin memperingatkan pemuda itu agar jangan mendekat. Tapi mulutku terkunci. Yang bisa kulakukan hanyalah merasakan tubuhnya perlahan-lahan duduk di atasku. Dan saat itu, aku sadar, kutukan ini tidak berakhir. Kursi 13 akan selalu ada selamanya.